Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap, tetapi berkenanlah menerima kami, karena sangat memerlukan kasih setiamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan." Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai ia. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa manakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk
daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berdoa dan berjaga-jagalah, sebab setan selalu berkeliaran dan siap untuk menggoda dan memangsa jiwa siapa saja yang tidak kuat berdiri di hadapan Tuhan. Satu-satunya kekuatan untuk menghadapi setan yang selalu berkeliaran di mana-mana adalah memelihara persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman ini manusia sering tidak memberikan prioritas waktu untuk berdialog dan bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan Ekaristi Kudus. Banyak kesibukan dan tawaran menggiurkan dari dunia yang menyedot perhatian manusia, sehingga waktu untuk merenungkan sabda Tuhan hampir tidak ada. Manusia tidak memberikan prioritas bagi Tuhan dan sabdanya. Akibatnya manusia mengalami penderitaan dan penyesatan yang tidak sedikit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia yang percaya dan beriman pada sabda Tuhan mendapatkan peneguhan dan tuntunan untuk menghadapi berbagai ajakan dan godaan setan, sehingga mereka tidak mudah terjerumus dalam bujukan dan godaan setan. Manusia beriman memberikan prioritas bagi Allah dan siap sedia merenungkan firman Allah dalam hidupnya sebagai pedoman dalam persiarahan kehidupannya di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada agar hidup kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita jatuh dan tenggelam dalam bujukan-bujukan yang ditawarkan oleh dunia, yang kiranya terkadang kelihatan lebih menarik dan menggiurkan. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, atau selalu menyelaraskan hidup dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Hanya orang yang memiliki kedalaman iman karena selalu menjalin relasi yang akrab dengannya yang akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan di dunia ini. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita terus berlangkah bersama, bergandengan tangan, selalu menyandarkan kehidupan kita pada Tuhan. Semoga Tuhan selalu menjadi yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.